Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu, Bu Ririn. Masih dalam pelajaran matematika. Kali ini masih dengan materi yang sama, yaitu statistika. Kita masuk di pertemuan keempat ya. Kemarin itu kita sudah masuk di materi berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Ada min, median, modus. Ya kan? Min itu adalah mencari rata-rata data. Kemudian median adalah mencari nilai tengah dari data, kemudian modus adalah mencari nilai yang paling banyak muncul dari setiap data. Nah, kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data itu nanti dibagi menjadi beberapa, yaitu ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Nah, untuk kuartil itu apa sih kuartil gitu kan? Kuartil itu kita lambangkan dengan Q ya. Kemudian kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian. Jadi kuartil itu adalah seperempat data ya. Jadi menjadi data menjadi 4 bagian. Nah, untuk pertama itu ada untuk data tunggal. Data tunggal kita di sini ada rumusnya I sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1/4. Nah, sebenarnya ini cara penghitungannya hampir sama dengan menghitung median. Jadi, persis, hanya kan kalau median itu kan setengah data, berarti jadinya pernya per 2. Nah, kalau di kuartil ini pernya per 4. Kemudian ini untuk data tunggalnya, tadi ya, nah tinggal I-nya disesuaikan, karena kuartil itu adalah seperempat data, ya yang ditanya itu I-nya antara 1 sampai dengan 3. Kemudian ada jangkauan semi interkuartil. Nah, jangkauan semi interkuartil itu disebutnya dengan KID. KID sama dengan setengah dikali jangkauan kuartil. JQ-nya itu adalah jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu apa? Jangkauan kuartil itu adalah Q3 dikurang Q1. Oke, contoh. Di sini ada contoh untuk data tunggal. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartilnya. Nah, simpangan kuartil itu sama dengan istilahnya jangkauan semi interkuartil. Nah, jadi nanti kalau ketemu soalnya jangkauan semi interkuartil dengan simpangan kuartil sama ya. Nah, di sini berarti kuartil 1. Nah, kuartil 1 berarti cari Q1-nya, kemudian kuartil 2 kita cari Q2-nya, I-nya diganti dengan 1 dan 3. Oke, langkah penyelesaiannya sama seperti median. Data kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini ada datanya, ya. Sudah kita urutkan juga di bawahnya. Nah, ada berapa banyak datumnya? Nah, di sini ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Nah, berarti oke, pertama kita hitung Q1 atau kuartil 1. Q1 sama dengan data ke 1, I-nya kita ganti 1. Dalam kurung N-nya 11, berarti 11 ditambah 1/4. Sama dengan 11 tambah 1, 12. 12 kali 1, 12 dibagi 4, berarti 3. Maka data ketiga. Nah, kita lihat data yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, maka data ketiga atau Q1-nya sama dengan 4. Gitu. Jadi yang dilihat adalah dari data yang tadi sudah kita urutkan, bukan dari nilai data ke-nya, tapi malah data keberapanya dari data yang sudah diurutkan tersebut. Kemudian kuartil 3. Kuartil 3 itu berarti I-nya tinggal kita ganti 3. 3 data ketiga, 11 ditambah 1, 12. 12 kali 3 itu adalah 36. 36 dibagi 4 sama dengan data ke-9. Kita lihat data yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kebetulan angkanya sama nih. Ini data ke-9-nya. Data ke-9-nya sama dengan data ketiganya sama dengan 9. Pas sama, kebetulan aja ya angkanya sama ya. Tapi pokoknya yang dilihat adalah urutan datanya. Kalau yang ditanya data ke-9, kita urutin datanya ke-9. Kalau kita ditanya data yang ke-5, ya tinggal kita urutin 1, 2, 3, 4, 5. Oh, data yang ke-5 berarti 4. Kemudian
Pada contoh berikutnya juga yang ditanya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah Q-D. Q-D itu ini pada contoh pada rumus yang di sebelahnya, Q-D itu sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2. Nah, Q3-nya tadi sudah kita dapatkan, 9 dikurang 4 sama dengan dibagi 2 sama dengan 2,5. Ini adalah nilai simpangan kuartilnya. Kita lanjutkan untuk data berkelompok. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, kuartil itu pengerjaannya hampir sama dengan median. Jadi, nih sini di median kemarin juga ada TB ya. Kemudian kalau di median kemarin I-nya I per 2N dikurang FK dibagi kalau kemarin adalah FQ-nya adalah FQ F median. Kemudian sekarang kita masuk ke kuartil. Nah, yang ditanya pada contoh ini adalah Q1 dan Q3 dari data hasil panen. Ini adalah bentuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, berarti di sini ada 80 data. Nah, next ya. Kita lihat nih, contohnya ada di sebelahnya lagi, ada 80 data. Kita mau mencari Q1 dan Q3. Q1 berarti kan tadi karena dari rumus yang pertama, kita harus mencari ini dulu nih, poin pertamanya. Ya, kita cari dulu IN per 4-nya. Nih. IN per 4 atau I-nya itu adalah karena kita mau mencari Q1, berarti kita masukin 1 ya. 1 dibagi 4 dikali N-nya ada 80. Maka dilihat adalah data ke-20. Nah, kita lihat data ke-20. Nah, ini yang kalian lihat adalah frekuensi. Yang dilihat adalah frekuensi. Nah, data ke-20 kita lihat. 8 tambah 10 kan baru 18. Kurang ya. Nah, kemudian di sini ada 20. Jadi kita tambahin lagi coba. 18 tambah 13. 31. Berarti di sini data ke-20-nya ada posisinya di sini. Kita tandain. Oke. Data ke-20-nya di sini. Jadi yang kalian lihat adalah frekuensi. Kemudian oke, berarti di sini Q1 terletak pada interval ketiga, yaitu 40 sampai 44. Bisa kita tentukan TB setelah itu. TB itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Ya, 0,5 berarti TB-nya kan ini, batas bawahnya kan ini. Berarti 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Kemudian ada frekuensi kuartil. Itu adalah nih, ini kan tadi kelasnya nih yang tadi kita buletin. Yang kita panjangkan nih. Nah, berarti frekuensi kuartilnya adalah posisi di frekuensi kelas kuartilnya, itu 13. Kemudian FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi di atas kelas tersebut. Nah, berarti jumlahnya ini nih. Nah, 8 ditambah 10 sama dengan 18. P-nya dari mana? Dari kalian perhatikan rentangnya. Ya, rentangnya itu ada 5. Dari 35 ke 30, kemudian ya ini atau disebutnya kan panjang interval kelas, itu 5. Oke, tinggal kita masukkan Q1 sama dengan TB-nya adalah 39,5, seperempatnya adalah 2, seperempat N-nya 20, dikurang FK-nya 18, per FQ-nya 31. FQ-nya 13. Dikali 5 panjang intervalnya. Sama dengan 20 dikurang 18, 2 dikali 10, dikali 5, 10, 10 dibagi 13, kemudian hasilnya jumlahkan sama dengan 40,27. Ini untuk nilai Q1-nya. Oke, karena yang ditanyakan lagi juga Q3, maka kita hitung nilai Q3-nya. Oke, Q3-nya di sini. Kita lihat. 3, berarti tinggal kita ganti I-nya menjadi 3. 3 per 4 dikali 80, ini 80 sama dengan 3 dikali 80, 240 ya. 240 dibagi 4, jadinya 60. Nah, kita lihat data ke-60. Kita lihat lagi tabel tadi. Ini kan berapa? 60 ya, data ke-60. Oke. 8 tambah
Tadi 10 baru 18, tambah 13, 31. Yang kita lihat adalah data yang ke-60 yang mana? 31 ditambah 17 baru 48. 48 ditambah 14 baru sudah berapa? 62. Berarti data ke-60 yang mana? Oh, yang ini. Ada di sini letaknya. Nah, jadi bukan dilihat dari hasil panennya ya, tapi yang dilihat itu dari data frekuensinya. Oh, berarti letak ke-60 ada di sini, di 50 sampai 54. Oke. Nih, 50 sampai 54. Kemudian tentukan TB-nya. TB-nya dari batas bawah dikurang 0,5, dapat 49,5. Kemudian frekuensi kuartil 3-nya. Kita lihat lagi. Nah, frekuensi kuartil 3 yang ini kan kelas kuartilnya 14. Kemudian FK-nya. FK-nya yang mana? Jumlah frekuensi di atas kelas kuartil 3-nya tadi. Berarti kan kelasnya tadi ini ya. Berarti ini kita jumlahkan nih semuanya nih di atasnya dia. 8 tambah 10 tambah 13 tambah 17. Tuh, sama dengan 48. Kemudian P-nya sama, panjang intervalnya tadi. Lihat rentangnya berapa. Ya, 5. Nah, kita masukkan Q3 sama dengan TB-nya tadi 49,5 ditambah 3/4N 60 dikurang FK-nya 48 dibagi 14 dikali 5. Hasilnya 53,79. Q1-nya dapat sudah, Q3-nya juga dapat sudah. Oke. Nah, lanjut. Tadi kan berkaitan dengan kuartil. Kuartil itu pernya per 4. Nah, sekarang desil. Desil itu adalah membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Kalau tadi per 4, sekarang per 10. Nah, kalau tadi Q3-nya, kuartil itu kan dia per 4 data, maka dia hanya sampai di 1, 2, 3 yang ditanya. Nah, kalau per 10 data atau desil, berarti ini dia jadi per sampai dengan 9 yang ditanyakannya. Oke, kita lanjut ya. Contoh di sini yang ditanya ada desil 7 sama desil 3 dari data berikut. Oke, catatan pertama tetap pokoknya data harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, N-nya ada 15. Nih data sudah diurutkan. Kemudian data yang ditanya adalah data ketiga. 3, masukin I-nya jadi 3. Bedanya pokoknya hanya di data bawah ya teman-teman ya. Kalau kuartil adalah per 4, ini per 10. 15 tambah 1, 16. 16 kali 3, 48. 48 bagi 10 berarti data ke 4,8. Nah, ada koma-komanya nih. 4,8. Kita lihat berarti data keempat ditambah 0,8 di antara data kelima dan keempat. Data keempat berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Data keempat 10, masukin angkanya 10. Kemudian 0,8 kan tadi. Dalam kurung data kelima, kita hitung data kelimanya. 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima. Berarti data kelimanya 10. Kemudian data keempatnya. Nah, ini kenapa data kelima dikurang data keempat, bukannya data keempat karena data kelima. Kan yang lebih besar data sebelumnya kan, data setelahnya kan, maka data kelima dikurang data keempat. Oke, berarti 10 ditambah 0,8, 10 dikurang 10, 0. Kan 0 dikali 0,8, 0. Berarti tinggal 10 ditambah 0, 0. Ini 10 sama tambah 0 sama dengan 10. Ini adalah D3-nya. Kemudian D7-nya sama, perhitungannya persis. Tinggal diganti 7. 7 dalam kurung 15 ditambah 1. 15 sama 1 16 dikali 7 112 dibagi 10. Berarti 11,2. Nah, data ke-11 ditambah 0,2, data ke-12 dikurang 11. Nih, data yang ini berarti. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini ya. Oke. Nah, data ke-14-nya, data ke-11-nya 14. Ditambah 0,2, data ke-12 dikurang 11. Sama dengan 15 dikurang 14. Jadi, hasilnya 14,2. Oke.
Ini untuk D7-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke. Sekarang data, ini untuk data yang tunggal, paham ya? Pokoknya kalian tinggal ganti I-nya aja. Kalau tadi kuartil per 4, desil per 10. Nah, sekarang kita ke data berkelompok. Data berkelompok pun sama. Sama perhitungannya seperti kita menghitung tadi median atau kuartil. Nah, bedanya tadi cuman yang di sini nih. Oke, ya. Kita lanjut ya, cuman bedanya di sini DI sama dengan TB ditambah kalau kuartil tadi I per 4, kalau kita jadinya di desil ini I per 10N. Langsung ke contoh. Kita mau menghitung desil keempat dari data yang ada di samping. Jumlah keseluruhan data berarti N-nya adalah 80. Nah, yang pertama kita hitung itu sudah pasti ini. I per 10N. Oke. Maka di sini I-nya kan kita ganti. Karena I-nya itu 4. Yang ditanya desil 4. Berarti 4 per 10N. Berarti 4 dikali N-nya adalah 8. 4N per 10, maaf maksudnya. 4 dikali 80 per 10. Sama dengan data ke 32. Nah, kita lihat data ke-32 itu posisinya di mana sih? Nah, 8 tambah 10, 18. 18 tambah 13 baru 31. Sedangkan yang ditanya adalah data yang ke-32. Berarti belum ini. 31 ditambah 17, 48. Nah, berarti ini adalah letak D4-nya. Oke. Berarti di situ di kelas yang 45 sampai dengan 49. Nah, TB-nya tinggal tentuin 45 dikurang 0,5 karena batas bawahnya adalah 45. Kemudian dikurang 0,5 44,5. FD-nya atau frekuensi desilnya ini nih, kan? Tadi udah kita tandain. Berarti di sini 17. Kemudian FK-nya jumlah yang atasnya deh. 8 tambah 10 tambah 13 sama dengan 31. P-nya, oke, kita lihat tentangnya aja. 35 dikurang 30 sama dengan 5. Rentangnya 5 ya. Masukin D4 sama dengan TB-nya. 44,5 ditambah. Tadi yang udah kita hitung, 4N per 10-nya itu adalah hasilnya 32. Kemudian dikurang FK-nya 31. Kemudian dibagi FD-nya adalah 17 dikali 5. Sama dengan 32 dikurang 31, 1. 1 kali 5, 5. 5 dibagi 17 ditambah 44,5, 44,79. Ini adalah nilai desil 4-nya. Gampang ya? Sebenarnya berarti median, kuartil, desil pada dasarnya adalah sama aja cara penghitungannya, hanya beda di mencari letak awalnya. Oke, selanjutnya satu lagi ada persentil. Persentil kalau namanya aja persen, berarti kan per 100. Nah, kuartil per 4, desil per 10, persentil per 100. Sama perhitungannya ya, hanya beda dia di pembaginya aja, dia per 100. Oke, langsung contoh aja ya. Yang utama tetap data diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dalam soal ini yang ditanya adalah persentil ke 65. Ya udah, tinggal dihitung 65 data ke 65. Karena data N-nya ada 17, berarti 17 tambah 1 dibagi 100 sama dengan data ke 11,7. Data ke 11,7 nih ada koma-komanya nih. Nah, kita bikin lagi kayak tadi. Kan tadi kan yang desil ada komanya juga ya. Data ke-11 ditambah 0,7. Nah, data ke-11-nya itu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, data ke-11-nya 18. Kemudian, berarti kan nilainya kan di antara ini nih. Nah, berarti data ke-12 dikurang data ke-11. Berarti 19 dikurang 18. Kan 1 dikurang dikali 0,7 sama dengan 18,7 untuk persentil 65-nya.
Contoh lagi, ini untuk masih dengan angka yang sama kalau yang ditanya adalah jangkauan persentil. Berarti jangkauan persentil itu kita harus menghitung dua, P90 dan P10. Yang pertama kita hitung dulu P10. I-nya kita ganti 10. Kan? 17 tambah 1 dikali 10 dibagi 100 sama dengan 1,8. Berarti data ke 1 ditambah 0,8. Nah, data ke 1 berarti kan ini data ke 1 di antara data ke 1 dan data kedua ya, berarti ini. Berarti data ke satunya adalah 8. Nah, kemudian ditambah data 0,8, data kedua dikurang data ke 1, 10, karena diantara ini nih angkanya kita belum tahu. Nah, makanya 10 dikurang 8 itu 2 dikali 0,8 ditambah 8 sama dengan 9,6. Itu untuk P10 nya. Kemudian P90 tinggal ganti nih, 90 dikali 17 ditambah 1 per 100 sama dengan data ke 16,2. Data ke 16 nih, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, data ke 16,2 berarti kan di antara sini kan? Data ke 16 nya 33, 0,2 berarti 0,2 dan kurang data ke 17 dikurang data ke 16 sama dengan ini deh hasilnya. Nah, karena yang ditanya tadi adalah jangkauan persentil, kalian tinggal kurangin aja. P90-nya 33,6 dikurang 9,6, maka hasilnya adalah 24 untuk jangkauan persentilnya. Oke, itu untuk data tunggal. Data berkelompoknya pun sama. Nah, ini tadi belum dirubah ya. Oke, data berkelompoknya sama. Di sini ya, pernya per 100. Oke. Kita langsung lihat ke contohnya aja ya. Sama dengan yang lain. Jumlah frekuensinya 100. Datanya yang ditanya adalah P10. Berarti kan kita harus menghitung ini. Ya kan? Pokoknya poinnya kita cari ini dulu. Gitu. Untuk di semua pada permasalahan ukuran letak data. Terletak pada interval. Nah, di sini kan 10 dikali 100 karena n-nya 100 dibagi 100, maka data ke 10. Kita lihat data ke 10. 1 2 5 tambah 5 ditambah 15 20. Berarti data ke 10-nya ada di sini. Ya. Nah, berarti dari 32 sampai 38,9. TB-nya di sini kita bisa tentuin 32 dikurang 0,5. Kan 0,5. Oke. Terus dapat 0,05 kan. Di sini ada frekuensinya ini ada 15. Kemudian FK-nya itu 5 dari yang jumlah atasnya. Kemudian di sini P-nya karena lihat selisihnya nih. Ya, tadi kenapa ini? Karena selisihnya itu dari sini ke sini 0,01 ya, gitu kan, makanya di sini jadinya 0,05. Kemudian tapi kalau misalnya nanti kasusnya dia soalnya tidak bentuknya genap, ya kamu sama seperti tadi mencari desil sama kuartil. Oke, FK. Kemudian P-nya, kita lihat P-nya itu rentangnya adalah ya kan, rentangnya adalah 7. Nah, maka kita masukkan TB-nya adalah 31,95 ditambah tadi posisi datanya P10-nya adalah 10 dikurang FK-nya 7, FK-nya 5 dibagi 15 itu adalah posisi ininya, frekuensi persentilnya dikali 7 sama dengan 34,28. Ya. Nah, intinya untuk mencari kuartil, desil, persentil sama aja, cuman beda untuk diperhitungkan letak awalnya aja nih. Kan kalau kuartil per 4, kalau desil per 10, persentil per 100. Ya, ini untuk yang mencari P90-nya. Sama ya caranya ya. Oke, dapatlah 29,17. Oke,
Di sini ada asah kemampuan, ibu nggak minta kalian mengumpulkan, tapi kalian harus menguji, mengasah kemampuan kalian sendiri, sudah paham belum dengan materi yang tadi ibu sampaikan. Jadi silakan dikerjakan sendiri, mandiri ya, gitu kan, sehingga kalian bisa mengukur, sudah sejauh mana pemahaman kalian dengan materi yang ibu sampaikan. Kalau masih bingung, diputar lagi videonya, diulang lagi videonya, supaya sampai kalian paham. Mungkin itu aja dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.